Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi nujaba. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rabbul Alamin, malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian fikih, dan materinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan objek jual beli atau barang yang biasa diperjualbelikan. Karena ternyata para ulama kita juga telah membahas secara detail paling tidak syarat-syarat dari barang yang bisa diperjualbelikan. Itu artinya tidak semua yang dimiliki oleh manusia itu bisa dijual. Pak ajak kamang katomak kedamagi macanga balu na ya matokunna. Tapi koma kedai agama deno di balu itu o di mako dia berengi, nah itu dia. Ya. Jadi kata guru kita di sini, ahammu ma yushtaratu fil ma'qudi alaihi. Ya. Jadi syarat-syarat yang paling penting ya terkait dengan objek jual beli itu adalah pertama, an yakuna tahiran. Ini syaratnya pertama ini. An yakuna tahiran. Objek atau barang yang mau dijual itu harus bersih. Bersih menurut apa? Menurut agama. Bukan bersih menurut kita. Karena jangan sampai ada orang yang mengatakan ini sudah bersih karena sudah dicuci sekian kali, atau ini sudah bersih karena sudah dirinso. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadi ya senge mapacik koe, mapacing menurut tanggana patarola agamai. Ya, sehingga kemudian fala yasihhu bai'un najasi, maka tidak sah hukumnya menjual barang yang dianggap sebagai najis. Ya kan? Ini menibawang bitai. Kira-kira barang apa yang dianggap sebagai najis? Itulah yang tidak bisa dijual. Ya. Kalau Islam misalnya mengatakan ini dianggap najis, berarti itu tidak bisa dijual. Nah. Wa misluhu al-mutanajjas alladhi la yumkinu tathiruhu. Termasuk juga adalah barang yang bisa jadi bersih tapi bercampur dengan najis dan susah untuk dipisahkan. Jadi ada barang bersih tapi karena bercampur dengan najis tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dipisahkan, maka itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kira-kira apa contohnya sekarang? Ya. Apa contohnya? Nah, saya kasih contoh. Misalnya kotoran hewan.
Ya, kalau kotoran hewan yang dimakan itu tidak dianggap najis. Pada misalnya mak mega atau mak balu nalai pupuk kandang, ya kan? Melok na pupuk bunga-bunga, melok na pupuk apa? Ternyata itu kotoran hewan. Tapi kotoran hewan ini adalah kotoran hewan yang dimakan, makulullah. Ya, itu tidak dianggap najis. Jadi rausnya, kotorannya hewan yang dimakan jadi ku angkat tuh misalnya mak balu pupuk kandangi, ya saya minta maaf misalnya teh saping apa sih campur isi bawa aga supaya undina pakai pupuk kandang, itu bukan najis. Jadi kalau begitu otomatis bisa saja dijual. Baik. Tapi kalau nyata-nyata najis, apakah zatnya yang najis? Maka itu tidak boleh. Seperti apa contohnya? Hewan-hewan yang memang dianggap oleh agama kita sebagai najis, itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, termasuk yang serupa dengan itu, ya, misalnya dalam bentuk minuman, ya, minuman apa yang dianggap najis oleh agama? Minuman yang membuat kita teler alias mabuk, itu dalam pandangan agama itu adalah najis. Makanya harus dibuang. Kalau dalam bahasa Nabi itu dibakar. Ya, sekalipun minuman yang memabukkan pada masa Nabi itu adalah hasil perahan buah anggur yang diperah, ya, lalu itulah yang disebut dengan khamar. Ya, khamar itu artinya yang menutupi, karena minuman itu ketika diminum menutupi akal sehat manusia, makanya disebut khamrun, karena menutupi akal sehatnya orang. Ya, wa kullu muskirin, ya, haramun, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi betuannya kita analogikan, ya, semua bentuk minuman yang membuat orang tertutup akal sehatnya, maka itu haram hukumnya. Dan tentu juga pada waktu yang sama, ya, ulama menggolongkan sebagai najis, makanya tidak diperjualbelikan. Tapi kalau seandainya khamar itu menjadi cuka, maka itu halal. Ya, jadi kalau misalnya menjadi khamar ko yinungi mabuki, siapa tahu bisa difermentasi ulang atau diolah seperti apa tanpa menjadi cukai, itu halal. Jadi itu cukai halal hukum, nah dia nama gagah. Ya, dia nama gagah. Jadi bisa dikonsumsi plus bisa diperjualbelikan. Ya, itu satu. An yakuna tahiran. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat sahnya jual beli terhadap barang yang diperjualbelikan itu adalah an yakuna al-ma'qulu alaihi maqdurat taslimi lil 'aqidi hissan wa syar'an. Jadi barang yang dijual itu juga syaratnya adalah mampu diserahkan oleh si penjual kepada si pembeli. Ya, baik secara fisik maupun secara syar'i. Jadi ku angkat tomak balu dek gaga barangnya, nah, itu tidak boleh, kecuali nanti ada pengecualian. Ada yang disebut dengan bai'ul istisna atau bai'us salam.
Kalau dua-dua ini itu boleh, ya. Tapi secara umum barang yang kita jual itu tidak bisa ditransaksikan kalau barangnya memang tidak ada, atau barangnya mungkin ada tapi si penjual itu tidak mampu menyerahkan barang itu fisiknya kepada si pembeli. Misalnya contoh, ada orang misalnya mau jual kambingnya, ya kan? Memang orang itu mega bembe lah, tapi lepoi bembe deno di balu bembe ko lepoi pajak kamma ibalu ina dena lisu, ya maka dalini bembe ko tapi si minggu ni tu lepo dena kena lisu wah dena coco ibalu anu makaro na saba idi pak balu dei penesen maka dayule muga pupkan kaya bembe katong mega matu lisu na poli diseraka ko di panggelia. Itu syaratnya an yakuna al-ma'qudu alaihi maqdurat taslimi. Ya. Fala yasihu bai'ul ma'dum, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada, atau ada tapi tidak ada di tempat. Pada ni dendre. Elok balu sapina, tadi apa ga ku kandana? Talung ngesuni de gaga ku di kandange, de sekada tegen loka. Jak kamma mali, jak kamma mate de gamite, jak kamma keren-rengi lainnya. Ya kan? Deno di balu ke deno menasaya. Termasuk yang tidak boleh dijual itu adalah nitajun nitaj. Agatosia nitajun nitaj. Misalnya makwe. Engkau sapi komba, ya kan? Matampu. Agan melo di balu. Anak napa matu yero tampu nah. Mabela landa mo wetun ni. Pak yero riolo arae sambar na bigau. Ada melo meli sapi maka dabah. Masimpul dinah maka dabah eloka. Tapi anak-anak pematu tampu na yehe. Jadi mimana matu yero sapinge canya apa yero? Ye perlu matu sapinge matu mimana si napa ye naru dili. Dan wanding. Ya nasabak magai sifat dongo-dongo ki. Ni kan demi sengi matampu sapinge tapi matu ke mimana sapi lain. Ya rega ternyata tanpa mati sapina agar dapat tujuh kuma pasti mampangiwangi kan itu engkau tomaku tanah ya nasa tosi de tosi purakat meli sapi komba sapi birang ya rupuna na dek nisa maka dapat tampu pe sapi na ia meli de tu bisa maka dah sapi matampu wali ni ternyata dia na meta di mana sapi ni engkai punna na boleh maka alenga nak sapiku maka da mana kalau pemala nak sapimu na pura wali maka da memang pura wali indok na tapi dia muli anak na maka ni pemakuan ni rom tega na cocok ya. Yang cocok adalah si pembeli. Ko yelli indok na sapinge na mimana idi punna pengeli dena gagah ta idi punna sapi na sabab yelli ni indok na ya maka depan berita fikir at-tabi'u tabi'un itu kaidah fikih at-tabi'u tabi'un artinya yero makka cuwe macue toi. Jadi yero tampu macue lo indokna na yero indokna puren yelli berarti macue to yero anakna. Dena gagah hak ta di punne sapi maka alenga sapiku apalagi dua mu anak ta celita ko ciaka lo no maga. Aku lapor ke polisi ko de malenga cidi na sebab dua mu dena wadi sebab pura yelli indokna. Jelas
Ya, ya. Pada tahun itu biasa. Kau tahu mak balu bolai. Ayana watana ya sange balu-balu. Kadang ini pak balu si bapak ngende, dia gak ada masalah. Tapi rumah tu wijai, apoi, keluarga, tapi kemana ni matuntuk. Kadang takai bola ta. Kadang mana kamu suruh kak makai bola aku, makai dulu kak malai tanah aku. Deku carana meloko malai tanahmu na pureli bola, makai de bola aku bina balu bapak aku, na bola batu aku. Deku dicarana aku makai peru jama-jamanya. Ya, jadi mak balu bola batu. Mate to matuan na batuntu anak na kak lo kak malai tanah aku, tak balik cek bola ta. Deku dicarana balik cek bola na bola batu. Ya, taruh pasal macam cerita pada mani anak-anak maka dah tak tanah tapi takar enggak bola aku. Ini asal tolemo makar enggak dapat dicek kat lokapku. Jadi komakwero mangkaga men batawe. Islam itu sejak awal mengantisipasi terjadinya perselisihan. Jadi komak balu bola lagi bola batu berarti macuito tanana marutungi bolai angka mopi tanai di pundahan untuk bangungi pema magani ko bola BTE pada mato bola BTE ni ya mak balu bola ki BTE ni yelli berarti yelli wi bola na yelli to tanana baja sanga dia kedo tanai marutu BTE ni ko lo ki bangungi pema ngi di punna BTE di punna sampai di punna tanah dia nak di makada developer ni makada leceh ni pak de tona gaga yulen monroi de lokak malai tanah aku de tania tanah tania bawa bangunannya di tapi itu satu paket ya itu namanya at-tabi'u tabi'un ya wa kadzalika al-labnu bid-dar'i termasuk juga ini tradisinya orang Arab. Nah balu isusunna iyero misalnya sapingi, nah dia pada pura diperak. Kada lo kembali susu sapi, lo ka kerohe sapi kue elini, tapi kumopi susunna dia pada pura perak. Itu tidak bisa. Dia wedi. Magai pasti ada garar di situ. Ya, apalagi riolo angkari telak masarrah. Ya, baikul masarrah itu tradisi orang Arab. Ya, ya senge baikul masarrah cek di olokolo melo dibalu ko di pasae isengaja yero olokolo kalau seandainya kambing atau sapi itu tidak diperas susunya dalam waktu tertentu supaya kelihatan sama pembeli maka mageluk iye mega susu dah padahal sengaja memang yero dek metone perra isulai jadi penuh yero susuna susu begitu itu namanya masarrah tidak boleh. Pak tapaneli matu tahu kurang perra susuna dek nagagal di sana munrina nasabak magai pada to laona anu ipat depunge anu dikumpul itu namanya masar ya tidak bisa ya tidak bisa sama juga dengan misalnya bai'ul abik atau bai'ut tuyur fil hawa menjual misalnya burung yang terbang ya kan ada biasa kita agak silanan burung merpati ya terbang ke sana kemari na arewe disuni mak dibola ya kan yang begini-begini memang jinak tapi juga tidak bisa dijual kecuali ditangkap pertama ku dijebak diserah terimakan boleh tapi kau makin keru anu ku melu balu magampang mu tikengi matu korewe kena sebab di semua itu tidak bisa
Ni ganda misai ko tapadena di isu tapanesa ni merpatelo kana baru punggawa aku dewelo di isu. Ya. Nah, itu dia. Ya. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga syaratnya adalah al-milkul tammu fil ma'qudi alaihi liman lahul aqdu. Termasuk syaratnya barang yang dijual itu adalah memang yang menjual barang itu adalah miliknya sepenuhnya. Ya, miliknya sepenuhnya. Jadi ko angka misalnya barang meluk dibalu nakko idik memetuk unnaiwi matungke ki yaro barangnya silakan dijual. Pak yana tu biasa makupe mawata ibanu iye takku angka toi keluarga lainnya makede niga pak beli makede mah tanah tu ada napa punna yang kata punna kai mawatan di jama-jamanya makor apalagi puratoni diserahkan duit ya naru biasa daripada mangkaga ke lebih baik uhalalakan duitmu daripada mangkaga ala babas ya kan. Tapi kon kata udah itu na melu di Pakuaru pasti denaga marisa jama-jama ya jadi maka de gurutan ko al milkut tam ya jadi ko misalnya ada dalam bentuk kongsi maka dah ini saya punya investasi di sini ini katuk kohe pemelu ibanu ye mesti sepakat ki ya mesti sepakat ki ya nah sahabat ni kan dan misalnya ia bawa melok balu ciaki ini ya rega pada meloki balu tapi dia nasi cocok harga ini eloki mata andre ya si puan roh untung kamu melok beli kan itu mesti jelas makwar ya mesti jelas pokok dia nama kwaro masusah itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabi ma laysa indaka aja mubalui barangnya ko cenne di punah kecuali ceritanya dari ko yeru punana barangnya nare memang rekeng agak istilahnya otoritas untuk menjual barang itu maka tak dampung enggak sabai itu si macam balu ini nah kongkelok beli balu nih standarnya misalnya 500 sebuh pokoknya tabalu nih jadi komakwero memang tane dipuna tapi ada apa istilahnya pentaukilan istilahnya jadi kita ini mencari wakil itu boleh tidak apa-apa ya ya biasakan pakai macina kak balu anuku ini tosi maniku malu odengi tabaluka enggak ya mereka tasapar enggak pengendi toh ya bisa masuk dalam kategori makelar simsar istilahnya tergantung nanti transaksinya seperti apa